Oke, di sini gue akan menjelaskan apa itu multiband kompresor, upward dan downward kompresor. Nah, sebelum jauh kita membahas itu semua, kita denger dulu sampelnya yang akan kita mixing. Pertanyaannya adalah, apa sih bedanya kompresor, multiband kompresor, upward dan downward kompresor? Ketiganya punya kesamaan yang sama, yaitu kompresor. Ya, kalau kalian bingung kompresor itu apa, kalian bisa lihat dulu videonya di sini, biar kalian gak bingung apa itu kompresor. Nah, ketiganya mempunyai persamaan yang sama, yaitu mengkompres sebuah audio. Tujuannya kompres adalah agar dinamik dari instrumennya itu terdengar lebih rata gitu, lebih baik. Kompresor kadang memberikan karakter gitu ya, tergantung kompresor analog atau kompresor biasa gitu. Nah, perbedaannya adalah kompresor itu kan dia mengkompres sinyal secara keseluruhan ya kan, keseluruhan secara instrumen semuanya dikompres sama dia. Kalau multiband kompresor, dia mengkompres berdasarkan bandwidth-nya. Yang kita tahu bandwidth itu kan ada low, ada mid, ada high. Multiband kompresor dia akan mengkompres berdasarkan bandwidth-nya, berdasarkan low-nya, berdasarkan mid-nya, berdasarkan high-nya. Kalau upward dan downward kompresor, pokoknya simpelnya itu upward itu dia mengkompres sinyal yang ada di atas. Nah, kalau downward dia mengkompres sinyal yang ada di bawah. Nanti akan gue terangkan di sini semua, oke? Kita mulai dari instrumen yang ini. Multiband kompresor di FL sendiri itu banyak ya. Salah satunya multiband kompresor atau Maximus. Sama aja sih kedua ini. Kita pakai Maximus ya. Semua multiband kompresor itu sama kok toolsnya. Kita lihat di sini ada bandwidth-nya. Oke. Yang gue bilang bandwidth itu ada low, ada mid, ada high. Nah, master nih beda. Bukan bandwidth, tapi ini master itu secara keseluruhan gitu. Masternya. Gue akan menjelaskan dulu tools-tools yang ada di kompresor itu sendiri. Nah, di sini itu ada pilihannya. Kalau on, berarti kompresornya itu nyala, on. Kalau off, kompresornya nggak nyala, ya kan? Tuh, lihat. Jadi mati lampunya gitu. Kalau mute, berarti bandwidth si low-nya itu mati. Nih. Nggak ada suara low. Cuma kalau gua onin, ada suara low. Cuma kalau kompresornya off, nggak bekerja kompresornya karena off. Kalau mute, low-nya nggak ada. Di mute, dimatiin gitu. Nah, kalau off, semua tools yang ada di bandwidth low itu nggak terpakai, ya kan? Kalau di off, udah tuh sinyalnya nggak masuk, nggak ada sinyal yang masuk karena off dia. Nah, udah ya ngerti sampai sini di sini. Nah, di sini ada pre dan post. Pre-gain ini adalah sinyal yang belum masuk ke plugin, nah itu disebutnya sebagai pre-gain. Seberapa besar sih sinyal yang masuk ke Maximus itu diterima oleh Maximus? Nah, kalau post, itu adalah sinyal yang kalian sudah otak-atik, ini semua sinyal yang keluar. Nah, ini adalah gain dari postnya. Jadi beda tuh ya kedua ini, ngerti ya? Di sebelahnya di sini ada namanya envelope. Kalau kalian udah nonton kompresi gue sih kayaknya udah nggak ada masalah attack, release, dan sustain. Oke, kita skip aja karena di video itu udah sangat lengkap gue jelaskan. Lanjut di bawahnya di sini ada stereo separation. Nah, uniknya di Maximus ini lengkap sekali gitu, ada stereo separation. Nah, stereo separation ini kalau kalian semakin ke kiri, suaranya itu lebar. Kita solo ya coba ya. Dengan suaranya lebar seperti ini. Nah, kalau semakin ke kanan suaranya di tengah. Beda kan? Kita default dulu. Nah, di sini ada threshold dan cell. Sebenarnya ini bukan threshold kompresornya, bukan. Threshold kompresornya tuh ada di sini dia. Nah, tuh lihat tuh sinyal yang warna merah ya. Nah, ini adalah thresholdnya tuh sinyal yang merah. Kita normalin dulu. Nah, threshold ini bukan nge-threshold sinyal, tapi ini threshold dari cell-nya, dari saturasinya. Saturasi itu kan seperti ini ya, seperti karakter gitu. Di sini ada cell. Nah, cell ini tuh kalau dianalogikan, cell itu kayak celurit gitu. Ibarat kata sinyal instrumen itu, sinyal ini kita anggaplah sebagai rumput liar gitu ya, yang ada di pekarangan rumah. Nah, cell adalah celuritnya untuk membasmi rumput-rumput liar itu. Ini kan liar ya, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, ini rumputnya. Nah, cell dia berguna untuk menebas ini semua gitu. Nah, kita nyalain dulu thresholdnya dikit aja. Kalau kalian tebas seperti ini akan habis dia. Kita lihat. Kelihatan tuh, bener-bener ketebas banget dia sama si celurit. Sel mungkin selurit gitu. Mungkin sel itu selurit gitu.
celurit gitu. Nah gitu deh ya, analoginya gitu. Nah threshold ini kalau ke kanan, dia berarti di bagian sininya nih, yang ke threshold, yang masuk saturasinya. Nih kan ada sinyal merah ya. Nah berarti sinyal yang di sini aja nih yang kena saturasi, karakter saturasi dari Maximus gitu. Di sini ada pilihannya, ada monitor, ada band. Nah ini adalah bandwidthnya. Kan yang tadi gue bilang multi band kompresor, dia mengkompres berdasarkan bandwidthnya. Nah ini bandwidth dari low, ini bandwidth dari mid, ini bandwidth dari high. Berarti kalau kalian mengaktifkan kompresi di bagian low, berarti sinyal yang ini aja nih yang kena kompres. Mid-nya nggak kena, high-nya nggak kena. Beda kan sama kompresor pada umumnya. Kalau kompresor secara keseluruhan dia kena kompres gitu. Kita aktifin dulu ininya. Ini kayak output dari spektogramnya. Spektogram tuh yang ini. Nah, kalau kalian nggak aktifin, nggak ada tuh sinyalnya. Jadi bingung gitu. Kalau kalian semakin besar, berarti ya segini-segininya kena kompres. Nah, dia kena kompresi sampai segitunya. Biasanya gini, multiband kompresor, itu gue bagi-bagi dulu bandwidthnya. Pokoknya suara low itu jangan sampai nyentuh suara mid. Ini udah menyentuh suara mid, kalau bisa jangan. Low itu benar-benar fokus di bagian low. Ya, sekitar segini lah. Nah, ini benar-benar suara sub, suara low. Nah, di sini baru kita setting high. Nah, ini adalah suara high. Kalian cari aja tuh suara high. Mau sampai segimana sih kena kompresnya? Apakah segini atau segini? Kalau segini nggak mungkin dong. Ini kan berarti mid dan high gitu. Mending kita yang segini aja. Nih, bagian sinyal yang dari sini sampai dengan ending, sini, itu kena kompres. Nah, bandwidthnya kita udah dapat, kita balik lagi ke low. Karena ini belum aktif kompresornya. Kita nyalain, kita onin, kita balik lagi ke monitor. Karena bandnya udah dapat gitu. Nah, balik ke monitor. Nah, kita kompres. Ini thresholdnya nih. Mungkin kalau di multiband kompresor biasanya sih sebutannya adalah threshold gitu. Cuma kalau di Maximus, thresholdnya berdasarkan ini. Jadi gini. Nah, kita kompres tuh. Ini sinyal aslinya warna ungu, ini sinyal yang sudah terkompres yang warna putih. Di sini juga ada yang namanya peak dan RMS. Kalian mau kompres itu berdasarkan sinyal peak atau sinyal RMS. Kalau kalian bingung apa itu peak dan juga RMS, kalian nonton video gue yang ini. Nah, di situ gue udah membahas banyak banget apa itu peak, apa itu RMS, apa itu LUFS gitu, bahkan lebih lengkap gitu. Gue kepengen di sini berdasarkan peak yang dikompres. Nah, ini sudah terkompres gitu. Nah, kalian attack-nya kita percepat, rilisnya agak kita lambatin, sustain-nya agak kita cepetin. Nah, kayak gitu. Gue kepengen ada karakternya gitu. Segini aja kita kena saturasinya. Enaknya lagi ada Maximus, yaitu kita bisa ngatur nih stereo separation-nya gitu. Bandwidth low itu biasanya ada di tengah kan. Mid itu agak ke tengah. Kalau high itu lebar, kan gitu ya. Kita pakai Stereo Tools. Stereo Tools ini plugin gratis, jadi kalian tinggal download aja. Nah, oke, kita balik lagi ke Maximus ya. Apakah dia sudah di tengah? Sudah di tengah, tapi dia masih kayak melebar kanan kiri gitu. Gue kepengen suara low-nya itu benar-benar ada di tengah. Masih bisa lagi. Nah, gue kepengen kayak gini sinyal low-nya. Oke, biar bagus gitu, biar mantap. Nah, bagian low udah dapat. Nah, kita bagian mid. Nah, kita kompres seperti ini. Attack-nya agak lambat biar agak ngedaking. Oke, sustain-nya cepat, rilisnya juga cepat. Nah, kayak gitu. Lagi, gue mau pakai sailing. Yang gue bilang, mid itu agak tengah kan, bukan terlalu lebar. Ini kan terlalu lebar ya tuh. Terlalu kanan kiri banget gitu. Nah, gue kepengen dia itu agak di tengah. Masih bisa lagi. Nah, seperti ini yang gue mau. Agak di tengah. Nah, kita ke high sekarang. Nah, gue kepengen suara high ini udah ke threshold seperti ini. Attack-nya cepat, rilisnya juga cepat. Sustain-nya juga cepat. Ya, seperti itu. Cuma gue kepengen suaranya itu lebar sekali. Suara high. Nah, seperti itu. Ya nggak? Kelihatan tuh. Kalau gue tengah, dia suaranya tengah gini. Gue nggak mau, karena bandwidth high biasanya itu kan lebar banget gitu. Makanya gue lebarin kayak gini. Nah, tuh kayak gitu, dia lebar. Nah, kalau gue nggak pakai suaranya seperti ini. Kalau gue pakai, nah, ini nggak pakai, ini pakai.
Nah, itu adalah multiband kompresor. Ngerti ya maksudnya multiband kompresor? Kita ke bagian gitar sekarang ya. Mau gue kompres berdasarkan upward dan downward. Nah, OTT ini banyak dipakai sama produser yang ingin menciptakan karakter crispy. Nah, gue akan jelaskan fungsinya satu-satu. Kita mulai dari deep. Deep itu kan kalau di Indonesia kan kedalamannya gitu ya. Atau deep ini bisa dibilang adalah 0% berarti kering atau dry. Kalau 100% berarti dia wet, basah. Nah, kayak gitu. Nah, itu deep. Timing ini adalah attack dan release yang menjadi satu di dalam satu knob ini. In gain, sama kayak tadi Maximus, sinyalnya yang keterima sebelum OTT ini bekerja, seberapa besar sih? Oke. Out gain adalah sinyal yang keluar setelah di otak-atik segala macam. Nah, itu adalah sinyal out gain-nya. Nah, di sini ada volumenya. Ini adalah volumenya, ini bandwidth-nya. Nah, ini ada upward dan downward. Nah, ini adalah kompresornya. Nah, upward ini mengkompres sinyal yang ini, yang warnanya kuning ini. Nah, dia mengkompres di sini. Yang downward, dia mengkompres yang sinyal yang warna hijau ini. Contoh, kita play ya. Bisa dilihat kan, nih sinyal high-nya segini. Ya enggak? Nah, sinyal mid-nya segini. Nih, itu segini. Sinyal mid-nya. Sinyal low-nya segini. Kita ekstrimin ya, biar kalian itu kerasa bedanya. Nah, kalau downward-nya gua gedein gitu ya. Berarti sinyal yang ininya nih, ekstrim sekali ngekompresnya. Lihat tuh. Ya enggak? Terkompres secara ekstrim tuh. Langsung ketebas dia itu. Kalau downward-nya gue santai aja, tuh, dia mental-mentalan deh. Karena nggak terlalu ekstrim gitu. Nah, kalau gue ekstrimin, dia benar-benar ketahan banget di sini dia. Tergantung lo mau kayak gimana ngekompresnya, apakah segini atau segini. Nah, ini threshold-nya nih. Bukan threshold sih, ini seperti apa ya? Bisa dibilang rasionya lah gitu. Nah, di sini ada tombol volumenya. Kalau dirasa, oh ini terlalu ngekompres gitu, ya udah, volumenya kalian naikin aja. Ya kan kelihatan banget tuh suara crispy-nya, suara clicky gitu. Kalau gua nggak pakai, kalau gua pakai, nah kayak gitu. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah kapan sih harus menggunakan OTT gitu ya? Tergantung kalian gitu, ingin menciptakan efek crispy nggak dari instrumen kalian. Dan pertanyaan selanjutnya, kalau udah pakai OTT multiband kompresor, apakah boleh di kompresor lagi? Yang selalu gue bilang ya monggo, kalau kalian itu ingin menciptakan karakter baru dari sebuah analog kompresor, ya silakan aja, boleh. Abis OTT kalian masukin lagi kompresor, analog kompresor. Biasanya sih kalau gue abis multiband kompresor, gue udah nggak pakai kompresor lagi, buat apa gitu. Nanti sinyalnya benar-benar ke threshold, malah jadi jelek suaranya. Oke, jadi gitu aja. Inilah perbedaan dari masing-masing kompresor gitu. Ini kompresor berdasarkan multiband, ini kompresor berdasarkan upward, downward. Ini adalah kompresor pada umumnya gitu. Beda kan semuanya? Walaupun namanya sama kompresor, cuma punya perbedaan yang sangat signifikan. Oke, cukup sekian video kali ini dan nantikan terus video gue selanjutnya. Selalu gue ucapkan terima kasih.